Kepo lagi kasus KPK nih. Firly Bahuri, ketua KPK yang baru membuat pengumuman tentang dihentikannya penyelidikan terhadap 36 kasus. Sontak ini membuat semua pihak kaget dan berkomentar. Mulai dari ICW, mantan ketua KPK Abraham Samad, sampai gue jadi ikutan juga. Pekinset kali ini akan membahas masalah ini dan sejarah penghentian kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Terus kita bandingkan dengan yang sekarang terjadi. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pemberian SP3 terhadap 36 perkara ini dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Seperti yang kita ketahui, syarat yang diperlukan adalah penemuan bukti yang cukup. Menurut Ali, kasus-kasus yang di stop ini ada yang dari tahun 2011, 2013, 2015 hingga 2020. Penyelidikan yang dihentikan mencakup kasus dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kemudian juga ada dari kementerian atau lembaga serta DPR dan juga DPRD. Meskipun begitu, Ali tidak membeberkan detail kasus yang dibatalkan ini. KPK menganggap hal ini sudah sesuai dengan undang-undang. Tapi keputusan ini langsung menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menilai kinerja KPK merosot. Peneliti ICW Wana Alamsyah khawatir ada penyalahgunaan kekuasaan dalam memutuskan penghentian perkara. Wana beranggapan posisi ketua KPK Firly Bahuri yang masih merupakan polisi aktif bisa menimbulkan konflik kepentingan. Oke, untuk melihat kasus ini lebih jelas, mari kita pelajari sejarah penghentian perkara oleh KPK di Indonesia. Kasus penghentian ini memang bukanlah kasus yang pertama kali dilakukan oleh KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016, sudah ada 162 kasus yang dihentikan. Berarti kalau dihitung-hitung, jumlah rata-rata kasus yang dibatalkan pada periode sebelumnya adalah 2-3 kasus per bulan. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya dalam waktu 2 bulan lebih saja sejak menjabat, ada 36 kasus yang dibatalkan oleh pimpinan KPK yang baru? Berarti rata-rata per bulan ada 18 kasus yang di stop penyelidikannya. Kalau dilihat perbandingannya, ini bukan jumlah yang sedikit. Memang menurut KPK ini sudah sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Tapi dengan begini, masyarakat jadi bertanya-tanya, kenapa banyak banget yang dihentikan? Kasus apa ajakah itu? Benarkah nggak ada konflik kepentingan di dalamnya? Apalagi fakta di mana KPK nggak membeberkan dengan detail kasus apa aja yang di stop membuat masyarakat makin penasaran. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar lain, kenapa kasus-kasus yang sudah diselidiki dari tahun 2013 bahkan 2011 baru dihentikan sekarang? Kalau memang kasus ini nggak terbukti, kenapa nggak di stop penyelidikannya dari dulu oleh pimpinan KPK sebelumnya? Menanggapi hal ini, mantan ketua KPK Abraham Samad sempat berkomentar pada masa periode kepemimpinannya, pimpinan KPK nggak boleh dengan mudah menghentikan penyelidikan. Harus ada mekanisme yang akuntabel dan juga objektif yang dilakukan. Menurutnya, pembatalan kasus sebanyak ini dalam periode yang sesingkat ini merupakan peristiwa yang nggak wajar. Terakhir yang bikin publik makin gemes adalah KPK di bawah kepemimpinan Firly belum pernah melakukan penindakan kasus, namun sudah membatalkan banyak kasus. Dengan adanya fakta pembatalan 36 kasus dalam waktu singkat ini, gimana menurutmu kinerja KPK? Akankah KPK yang sekarang lebih berwibawa dibandingkan KPK yang sebelumnya? Atau justru sebaliknya? Tulis komentar kalian di bawah ya.